מה קרה פה לבניינים? האוטו התהפך מההדף. רואים משמור, תראה. אל תתקרב שלא יתפוצצו מכוניות. יש מישהו עזרה שצריך? מה זה? כולם בסדר? אתה בסדר? שבי, תני לה כיסא. הלו? The bottom line is that to give another 20,000 bombs to a country which committed genocide in Gaza happens to be, among many other things, forget the moral issue, happens to be in violation of American law. You don't sell arms, according to American law, to countries that violate international law and human rights. Clearly, Israel has done that. Israel talked, Netanyahu, who for 40 years has wanted a war with Iran, finally got a president to go along with him, started this war. And it's not only the horror that's taking place in Iran right now, something like 15%, 1 million people in Lebanon have been displaced. Israel is moving aggressively in the West Bank, killing people, displacing people, making the idea of a two-state solution virtually impossible. We have seen a number of direct hits across Israel from incoming missile fire over the weekend. First to Israel's northern border. This is in the kibbutz of Miskav Am, where a direct hit from an incoming missile set these two cars on fire. Israel's emergency response service, Magen David Adom, says one man was killed, his body found inside those cars there. Israel semakin mendekati kehancuran berkat serangan masif dan konsisten dari Iran. Bahkan tanda-tanda kiamat kecil sudah mulai mendatangi negeri Zionis. Fenomena aneh terjadi saat kawanan burung gagak terbang di atas langit Tel Aviv. Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh rekaman video yang menunjukkan ribuan burung gagak terbang dalam kelompok padat di atas langit Tel Aviv, Israel. Selain itu, kehancuran Israel juga semakin sulit ditutupi oleh rezim Zionis. Berbagai jurnalis media internasional tidak bisa dibungkam lagi saat melaporkan keadaan Israel yang porak-poranda. Ditambah, hubungan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu juga mulai retak. Trump menginginkan perang segera berakhir, sementara Netanyahu masih berambisi menghancurkan Iran. Saat AS dan Israel berpotensi pecah kongsi, kekuatan Iran justru semakin mengerikan. Negeri para mullah sedang bergerak menuju negara militer yang bisa membuat situasi perang berubah total. Bagaimanakah kehancuran Israel yang semakin dekat terjadi? Tonton video ini sampai selesai. Kehancuran Israel semakin tidak bisa disembunyikan. Israel benar-benar tidak bisa menyembunyikan kerusakan akibat bombardir serangan Iran. Publik internasional semakin bebas menonton kehancuran negeri Zionis. Sebuah liputan terbaru CNN menunjukkan dua kota vital bagi Israel, yakni Dimona dan Arad, berubah menjadi reruntuhan. We have seen a number of direct hits across Israel from incoming missile fire over the weekend. First to Israel's northern border. This is in the kibbutz of Miskav Am, where a direct hit from an incoming missile set these two cars on fire. Israel's emergency response service, Magen David Adom, says one man was killed, his body found inside those cars there. The Israeli military is examining whether this was friendly fire. On Saturday evening, take a look at this dramatic video. You can see an incoming Iranian ballistic missile streaking in and hitting the city of Dimona in southern Israel. A one-story building there destroyed. Israel's emergency response service says more than 30 people were taken to the hospital as a result of that single incident, including one in serious condition. Sebagai informasi, Dimona dan Arad adalah dua kota yang berada dekat fasilitas nuklir Israel, yakni Shimon Peres Negev Nuclear Research Center. Kehancuran kota Dimona juga ditunjukkan oleh jurnalis BBC dalam liputan terbaru. Beneath me here is the crater that was left by the direct hit that the Iranian missile made. It had a 200-meter blast range, so you can see the buildings. One brought down there, there's a kindergarten over there. These apartment buildings here stripped bare the facades by the force of the impact. Over here, you'll see another building that's been brought down. Essentially, this is major devastation near
the nuclear facility of Dimona. That is why this area is being targeted, but it's civilians who are bearing the brunt of this. A number of casualties, huge damage, and a major physical, visible reminder of what the Iranian threat still means to the Israeli people. Sang reporter menggambarkan betapa mengerikannya teror rudal-rudal Israel di Dimona. Sementara di Tel Aviv, serangan Iran masih terus membombardir wilayah tersebut. CNN baru saja mendapatkan video yang menunjukkan kerusakan parah di Tel Aviv. Rangkaian serangan Iran pada 24 Maret kembali menghancurkan gedung dan fasilitas umum di Tel Aviv. אתה מוזמן לקרוא לשוטר. Rekaman amatir dari warga Zionis semakin membuktikan kehancuran besar di Tel Aviv. מה קרה פה לבניינים? האוטו התהפך מההדף. אלוהים ישמור, תראה. אל תתקרב שלא יתפוצצו מכוניות. في حدا بالسيارة؟ יש מישהו עזרה שצריך? תראה מה זה. Sementara liputan Fox News juga menunjukkan suasana mencekam di malam hari yang terjadi di Israel. Kehidupan warga Zionis yang biasanya tentram dan nyaman berubah menjadi ketakutan massal. Setelah dihantam rudal-rudal Iran, para polisi dan petugas medis Israel datang kocar-kacir ke lokasi serangan. Sensor ketat yang biasanya dilakukan IDF atau pasukan pertahanan Israel kini sudah menghilang. Juru bicara Angkatan Darat Israel Avi Devrin menyebut Iran kini menembakkan rata-rata sekitar 10 rudal per hari ke Israel. Di awal operasi, Iran disebut merencanakan peluncuran ratusan rudal. Serangan terbaru dari rangkaian gelombang serangan ke-80 Iran baru saja menghantam pembangkit listrik di Israel. Pembangkit listrik yang berada di kota Hadera ini terbakar hebat. Media Israel melaporkan asap tebal terlihat membumbung tinggi di dekat pembangkit listrik Rabin di kota Hadera pada Rabu waktu setempat, menyusul serangkaian hantaman rudal dari Iran. Channel 12 juga menyebut luncuran rudal dari Iran menuju Israel tengah terdeteksi sebanyak 3 gelombang dalam 30 menit. Di Hadera, media Israel juga melaporkan api sempat berkobar tak lama setelah rudal-rudal Iran menghantam beberapa titik di kota pesisir itu. Agresi ini adalah bukti dari ultimatum Iran beberapa hari yang lalu. IRGC atau Korps Garda Revolusi Islam Iran berjanji akan menghantam pembangkit listrik Israel. Kami bertekad membalas setiap ancaman dengan tingkat yang setara sebagai bentuk efek jera. Jika kalian menyerang pembangkit listrik kami juga akan menyerang pembangkit listrik kalian, kata IRGC. Pernyataan ini muncul setelah Donald Trump mengancam bakal menyerang pusat energi listrik Iran. Israel semakin mendekati kehancurannya berkat serangan masif dan konsisten dari Iran. Bahkan tanda-tanda kiamat kecil sudah mulai mendatangi negeri Zionis. Fenomena aneh terjadi saat kawanan burung gagak terbang di atas langit Tel Aviv. Dunia maya baru-baru ini dihebohkan oleh rekaman video yang menunjukkan ribuan burung gagak terbang dalam kelompok padat di atas langit Tel Aviv, Israel. Pemandangan burung-burung hitam yang menutupi cakrawala kota menciptakan suasana mencekam bagi siapapun yang menyaksikannya.
Banyak netizen berkomentar inilah pertanda kiamat bagi penjahat perang dan kemanusiaan seperti Israel. Kawanan burung gagak tersebut membawa pesan apokaliptik bagi negeri Zionis. Bahkan tidak sedikit warganet yang menilai peristiwa ini adalah sinyal kalau bencana besar akan segera menimpa Israel. Spekulasi ini muncul karena burung gagak seringkali diidentikan dengan simbol kematian atau malapetaka dalam berbagai budaya. Di tengah dentuman konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut, pemandangan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai firasat buruk bagi masa depan kawasan tersebut, tulis media News 24 online. Namun, kemunculan burung-burung gagak ini seolah menjadi bukti dari peringatan keras Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bakir Kalibaf. Dalam unggahannya di sosial media X, Kalibaf menulis kalau langit Tel Aviv sudah tidak aman. Rudal-rudal Iran akan dengan mudah menembus pertahanan Iron Dome. Jika rezim Israel tidak dapat mencegat rudal di wilayah Dimona yang sangat dibentengi, maka secara operasional ini menandai masuknya fase baru pertempuran, tegas Kalibaf. Bisa jadi pernyataan Kalibaf ini terjawab dengan fenomena ribuan burung gagak menyerbu langit Tel Aviv. Berikutnya, giliran ribuan rudal Iran yang akan menghanguskan langit Tel Aviv. Pecahnya kongsi Netanyahu-Trump. Pertahanan Israel dipastikan bakal semakin terpuruk dengan situasi terbaru. Donald Trump yang memulai perang melawan Iran mulai berubah pikiran. Presiden Amerika Serikat ini nampaknya sudah menyadari Iran terlalu sulit dikalahkan. Trump kini mendorong gencatan senjata atau negosiasi damai untuk mengakhiri perang. Trump juga sudah mematahkan Pentagon untuk menghentikan serangan ke Iran. Selama 5 hari ke depan, AS tidak akan menggunakan militernya untuk menggempur negeri para mullah. Keputusan Trump ini akan sangat berdampak buruk bagi Israel dan Benyamin Netanyahu, karena jika gencatan senjata terjadi, Israel akan menderita kekalahan telak. Negeri Zionis bukan hanya gagal menghancurkan Iran, tapi keinginan mereka juga mulai diabaikan oleh AS. Usut punya usut, ternyata pemerintah AS mendapat tekanan berat dari para petingginya. Selama ini Paman Sam dianggap sudah terlalu jauh disetir kepentingan Israel. Bernie Sanders selaku senator Amerika Serikat mengecam keputusan rezim Trump untuk membantu Netanyahu. Sanders dengan tegas menolak alokasi dana 200 miliar dolar AS atau senilai 3.100 triliun rupiah untuk perang melawan Iran. The bottom line is that to give another 20,000 bombs to a country which committed genocide in Gaza happens to be, among many other things, forget the moral issue, happens to be in violation of American law. You don't sell arms, according to American law, to countries that violate international law and human rights. Clearly, Israel has done that. Israel talked Netanyahu, who for 40 years has wanted a war with Iran, finally got a president to go along with him, started this war. And it's not only the horror that's taking place in Iran right now, something like 15%, 1 million people in Lebanon have been displaced. Israel is moving aggressively in the West Bank, killing people, displacing people, making the idea of a two-state solution virtually impossible. Karena terhasut tipu daya Netanyahu dalam serangan ke Iran, banyak kerugian yang dirasakan oleh AS. Kenaikan harga bahan bakar dan meningkatnya tekanan ekonomi terhadap warga. Sanders menuduh pemerintahan Trump gagal memprioritaskan keterjangkauan harga bagi masyarakat. Harga bensin naik dan masyarakat sangat khawatir. Amerika Serikat memulai perang ini. Serangan sepihak bersama Israel telah menyebabkan penderitaan besar di Timur Tengah, ujarnya Sanders dalam wawancara dengan CNN. Meski AS dan Trump sudah mulai memikirkan jalur diplomasi, Israel justru tetap berambisi menghancurkan Iran. Netanyahu masih jualan isu bahaya laten nuklir Iran untuk legitimasi memperpanjang perang. Kami secara sistematis membongkar program rudal dan nuklir Iran sambil terus menyerang Hizbullah dengan keras, tegas Netanyahu. Padahal, Perdana Menteri Israel ini sudah terbukti gagal mewujudkan pembersihan rezim Iran. Sebagai informasi, perang melawan Iran terjadi karena Israel punya satu ambisi licik, yakni menggulingkan Republik Islam dari pemerintahan Iran. Rencana tersebut dipresentasikan oleh Mossad atau Badan Intelijen Israel
Jika berhasil melenyapkan para petinggi Republik Islam Iran, maka misi akan tercapai. Awalnya, Netanyahu dan Trump percaya diri bisa mengalahkan Iran dengan cara tersebut. Namun setelah 3 minggu perang berkecamuk, revolusi yang dijanjikan Mossad tak kunjung muncul. Bahkan, setelah sejumlah petinggi Republik Islam Iran wafat, Israel dan AS masih belum menang. Sekarang, AS dan Israel paham bahwa sebanyak apapun mereka mengeliminasi para petinggi Iran, struktur kekuasaannya tetap utuh. Mantan pejabat senior Mossad bahkan menilai Trump dan Netanyahu sudah salah perhitungan. Rami Igra yang sebelumnya memimpin divisi sandera dan orang hilang intelijen Israel membocorkan di mana letak blunder fatal AS dan Israel. Ia menyatakan dalam wawancara eksklusif bahwa mereka yang mengharapkan rakyat Iran turun ke jalan setelah pembunuhan Ayatullah Ali Khamenei dan pejabat senior lainnya telah tertipu. Harapan palsu. Orang-orang tidak mengerti apa itu revolusi. Mereka membutuhkan gerakan rakyat, tidak ada gerakan rakyat di Iran. Anda membutuhkan kepemimpinan lokal, bukan Reza Pahlavi dari Los Angeles, tegas Igra. Selain itu, ex-pejabat senior Mossad ini juga menyebut Iran tidak akan kalah selama pertempuran darat belum terjadi. Sampai pasukan Rusia memasuki Berlin, tidak ada yang berhasil. Perang tidak dimenangkan oleh serangan udara, perang dimenangkan oleh pasukan darat, tambah Igra. Mungkin inilah alasan mengapa Trump akhirnya melirik opsi gencatan senjata. Sampai sekarang, AS belum bisa menurunkan pasukan darat mereka untuk menyerbu Iran. Dan keputusan Trump ini akan membuat hubungan dengan Israel dan Netanyahu menjadi rumit. Pakar politik Ori Goldberg melihat adanya keretakan dalam koordinasi kedua negara. Goldberg berpendapat bahwa Israel tidak diajak berkonsultasi mengenai pembatalan serangan tersebut. Buktinya, tak lama setelah pengumuman Trump, Angkatan Udara Israel tetap membombardir target di Tehran. Serangan ini lalu dibalas dengan 7 hantaman rudal Iran ke Tel Aviv dalam 1 hari. Pada Juni 2025, saat perang 12 hari antara Iran dan Israel terjadi, keretakan antara Trump dan Netanyahu sudah terlihat. Trump sempat marah karena Israel terus menjatuhkan bom ke wilayah Iran, padahal perundingan damai sedang berlangsung. Israel, jangan jatuhkan bom-bom itu. Jika kalian melakukannya, itu akan melanggar gencatan senjata. Putar balik pilotnya segera, tulis Trump di platform Truth Social saat itu. Celana pendek buat Jim ini lagi diskon, beli 1 gratis 1, buruan cek linknya sebelum kehabisan. Iran menuju negara militer. Skenario perang bisa berubah total dengan transisi pemerintahan Iran saat ini. Negeri para mullah semakin dekat bergeser menuju negara militer setelah meninggalnya Ali Larijani. Pengganti Larijani, Muhammad Bakr Zolgard adalah mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Dengan terpilihnya Zolgard sebagai sekretaris baru Dewan Keamanan Nasional, maka militer semakin punya pengaruh di internal pemerintahan Iran. Zolgard juga dikenal sebagai sosok yang kenyang pengalaman perang. Ia pernah terlibat dalam pertempuran Iran-Irak. Hal ini sama sekali bukan pertanda buruk untuk Iran. Sebaliknya, ini adalah bencana besar bagi Amerika Serikat dan Israel. Jika rezim Iran sepenuhnya berada dalam kekuasaan militer, maka perang akan semakin menyakitkan bagi AS dan Israel. Media The Telegraph menyebut sosok Zolgard memang tidak punya popularitas sebesar Larijani. Namun, dia bisa menjadi jembatan sempurna bagi IRGC untuk menyetir strategi perang melawan AS dan Israel. Jika Larijani mampu mengordinasi berbagai pusat kekuasaan yang bersaing dan menjaga independensinya untuk menentang faksi garis keras, Zolgard nampaknya hanya diproyeksi sebagai wajah publik bagi keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para jenderal Garda Revolusi, tulis The Telegraph. Republik Islam Iran kini bertransformasi di bawah tekanan masa perang untuk semakin menjadi negara termiliterisasi. Posisi-posisi puncak ini dikuasai oleh komandan IRGC, bukan lagi oleh pejabat sipil atau bahkan ulama senior. Jelas The Telegraph dalam artikelnya.
Iran akan menyerang dan bertempur lebih keras. Mereka tidak akan mudah ditipu oleh ajakan gencatan senjata atau perjanjian damai palsu buatan Trump. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah menegaskan mereka tidak akan melakukan negosiasi. Narasi yang menyebut Iran akan berdamai dengan AS dan Israel hanya propaganda licik Trump. Sandal slow pria antik pleset kualitas tahan banting cuma 30 ribuan, cek linknya di bawah ini. Dengan kehancuran Israel yang semakin jelas terlihat, akankah perang ini semakin dimenangkan oleh Iran?